Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di acara Tak Kenal Maka Tak Sayang BPK PKK Keuskupan Surabaya. Supaya lebih sayang, saya harus memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Haryono. Orang-orang biasa mengenal saya dengan nama Andi Liang. Saya berasal dari komunitas Heman Salvation Ministry. Teman-teman yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk masuk dalam perenungan singkat yang kita ambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Judul dari perikop ini adalah penghakiman terakhir, di mana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bagaimana sih kita nanti akan dihakimi. Dan ternyata teman-teman, salah satu ukuran yang dipakai adalah sudahkah kita membantu orang lain atau sesama kita. Tetapi ketika saya merenungkan perikop ini, ada satu ayat yang sangat menarik perhatian saya, yaitu Matius 25 ayat 44 yang berbunyi, "Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau." Teman-teman yang terkasih, melalui ayat ini, Tuhan ingin kita untuk memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita menolong sesama kita dengan rasa kepedulian dan bela rasa? Atau kemungkinan kita menolong sesama kita hanya karena kita ingin saja untuk menolong? Atau kita dalam kondisi yang berlebih? Atau bahkan kita menolong sesama kita hanya karena kewajiban? Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini saya ada di gereja Santo Ignatius di Tokyo, Jepang, dan saya baru aja selesai mengikuti misa Ekaristi. Ketika saya mendarat di Jepang dan waktu saya mau mengambil koper, saya melihat koper-koper saya ini sudah tertata dengan rapi dan handle-nya pun menghadap ke saya. Sehingga ketika saya mau mengambil, itu begitu sangat mudah sekali. Ketika saya melihat di sisi lain conveyor belt itu, ternyata ada seseorang yang membetulkan koper-koper itu sehingga rapi dan mudah untuk diambil. Di lain sisi, ketika saya berbelanja di sebuah mall, biasanya kantung belanjaan kita pasti akan diisolasi. Mungkin teman-teman pasti mengalami betapa sulitnya untuk membuka isolasi itu. Tetapi yang dilakukan orang Jepang adalah menekuk sedikit bagian ujungnya sehingga isolasi itu mudah dilepas. Dan yang baru saja terjadi teman-teman, pagi tadi ketika saya perjalanan dari hotel ke gereja ini, saya menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Ketika saya membeli onigiri dan saya makan di luar toko, penjaga tokonya keluar dan tiba-tiba menyodorkan kepada saya sebuah tisu basah. Teman-teman yang terkasih, hal-hal kecil yang dilakukan oleh orang Jepang ini membuat kita merasa nyaman, membuat saya sendiri merasa terbantu, dan membuat saya merasa iya ya, saya ini diperhatikan sekali. Dan saya bisa menyadari bahwa ada Tuhan di sekeliling saya melalui orang-orang yang membantu saya. Teman-teman yang terkasih, kalimat memberi makan, memberi minum, memberikan pakaian, dan mengunjungi ketika di penjara tidak hanya berbicara mengenai arti harafiahnya saja, tetapi ada makna yang lebih mendalam dalam kalimat-kalimat itu. Ketika kita memberi makan, ketika kita memberi minum dan memberi pakaian kepada sesama yang membutuhkan, itu bermakna sebagai kita memberikan kenyamanan kepada sesama kita yang membutuhkan. Ketika kita mengunjungi sesama kita di penjara, bukan hanya mengunjungi saja, tetapi kita menghadirkan Tuhan melalui diri kita, melalui setiap perbuatan kita. Teman-teman yang terkasih, ada sebuah quotes dari Mother Teresa, yaitu, "Not all of us can do great things,
but we can do small things with great love. Tidak semua orang bisa melakukan hal-hal besar, tetapi yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang kecil, tetapi dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Teman-teman, dalam renungan kali ini, mari kita mau melatih untuk melakukan hal-hal kecil. Kita mau menolong sesama kita dengan hal-hal kecil, supaya kasih Tuhan, supaya cinta Tuhan bisa mereka rasakan melalui kehadiran kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ciao.